Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dan selamat beraktivitas untuk teman-teman dimanapun kalian berada. Semoga dalam keadaan sehat, baik dan juga lancar dalam setiap kegiatannya, urusannya, aktivitasnya. Dan juga sukses selalu untuk teman-teman ya, yang sedang berjuang, yang sedang berusaha menggapai mimpinya. Dan pada siang yang cerah dan terik ini, kembali lagi berjumpa dengan saya Aziz Prayuda Negara. Pada konten kali ini saya ingin membahas satu tema tentang menjaga kewarasan. Kenapa saya memilih tema ini? Karena menjaga kewarasan saya pikir adalah satu hal yang harus kita lakukan di tengah perkembangan zaman yang sangat luar biasa ini, di tengah banyaknya drama, di tengah meningkatnya keinginan dan kebutuhan kita. Dan menjaga kewarasan baik pikiran, hati, dan jiwa kita itu sangat penting sekali agar kita tetap menjadi manusia yang kuat, survive, dan juga mampu untuk terus berjuang di dalam hidup kita. Tentu teman-teman sudah mengetahui bahwa kebutuhan manusia itu terbagi menjadi tiga, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Mungkin teman-teman masih ingat pelajaran SD, SMP tentang kebutuhan ini. Kalau pokok ada sandang, ada pangan, ada papan ya, kebutuhan makan, pakaian, rumah, tempat tinggal. Dan sekunder bisa kita upayakan ketika sudah memenuhi kebutuhan pokoknya atau primernya. Dan begitupun tersier, kebutuhan terhadap barang-barang mewah atau lebih kepada gaya hidup itu bisa kita penuhi ketika kita sudah memenuhi dua kebutuhan sebelumnya, yaitu primer, sekunder, baru tersier. Tentu kebutuhan tiga yang sangat mendasar ini sekarang memiliki tambahan-tambahan yang tanpa kita sadari. Kalau kita hidup di tahun 90-an, saya lahir tahun 92, merasakan bagaimana sebuah perubahan zaman, perkembangan pada masa Orde Baru sampai pada hari ini ya, bagaimana uang yang dahulu mungkin Rp500 itu sudah bisa membeli jajan kenyang ya, mungkin hari ini kita cuma bisa mendapatkan 2 atau 3 permen saja seperti itu. Artinya kebutuhan hidup kita semakin tinggi, semakin meningkat. Juga nilai mata uang kita yang semakin hari semakin terasa kecil sekali. Mungkin ketika kita hidup di tahun 2000-an lah, tidak usah 90-an, tahun 2000-an lah, 2000 sampai 2010, ketika kita ke pasar misalkan membawa uang 50.000 itu sudah sangat mewah dan sangat banyak sekali. Kita sudah mungkin bisa membeli beberapa barang kebutuhan kita, sayur, ikan, dan kebutuhan-kebutuhan lain. Coba bayangkan 50.000 di zaman ini jadi apa? Ya mungkin hanya bisa membeli beberapa kebutuhan-kebutuhan. Itu artinya membuktikan bahwa semakin hari semakin tinggi tingkat kebutuhan kita, dan juga kita tahu bahwa semakin juga sulit hari ini untuk kita mendapat pekerjaan, semakin sulit juga orang untuk bersaing karena memang begitu banyak persaingan-persaingan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Kemudian apa hubungannya antara ekonomi dan kesehatan mental? Karena menjaga kewarasan ini bagian daripada reaksi saya tentang karena 5 tahun terakhir ini beberapa influencer ya di Instagram, di YouTube, di Twitter itu sedang menggaungkan tentang kesehatan mental, karena banyak sekali korban-korban yang depresi, akhirnya bunuh diri. Karena memang pada akhirnya ya, kalau kita sadari, kalau kita betul-betul telaah lebih jauh, kita seperti digiring ke dalam satu kotak oleh keadaan, oleh zaman, agar kita memenuhi standar-standar keadaan atau yang bersifat trending seperti itu. Nah, ketika kita tidak mampu untuk memenuhi trending itu,
standar itu, akhirnya kita merasa terkucil. Akhirnya kita merasa bahwa kita menjadi orang yang tertinggal. Padahal tidak seperti itu. Itu hanya sebuah trik bagaimana kita masuk ke dalam perangkap agar kita terus-menerus menjadi orang yang hedon, menjadi orang yang konsumtif. Nah, itu kita bisa rem atau kita bisa kontrol, terutama sebelum kita mengontrol jauh ke dalam sana, kita harus terlebih dahulu bagaimana menata batin kita, pikiran kita, hati kita, cara pandang, cara berpikir kita, sehingga itu akan juga mempengaruhi bagaimana gaya hidup kita, seperti itu. Contoh di tahun 2000-an ya, 2001, 2 sampai 2010 itu mungkin kebutuhan kita, keinginan kita tidak terlalu melambung ya. Karena memang gaya hidup pada saat itu ya saya pikir masih biasa-biasa saja gitu. Juga mungkin drama-drama yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Mungkin di antara tahun 2000-an itu teman-teman juga mengalami bagaimana fenomena yang terjadi di masyarakat, misalkan budaya membandingkan. Kayak misalkan sebuah pertanyaan klasik yang selalu dilemparkan kepada kita. Misalkan berapa umurmu? Misalkan umur saya 25. Loh, umur 25 sudah punya apa? Bahkan ada suatu guyonan-guyonan yang lucu sekali gitu ketika kita dengar tentang angka, tentang umur seseorang ya. Jadi seolah-olah kita itu dipatok atau diberi standar oleh keadaan, dan itu memang sudah tersistem secara masif di tengah-tengah masyarakat kita, bahwa umur sekian harus punya ini, umur sekian harus menjadi ini. Nah, itu secara tidak langsung juga satu hal yang bisa juga membuat orang menjadi tertekan, membuat orang daya kreatifnya itu menjadi mati, bahkan cenderung depresi, menyerah, bunuh diri, gara-gara hal-hal yang dianggap sepele ini. Sebuah pertanyaan, sebuah standarisasi tentang usia, tentang pencapaian, yang kita semua tahu bahwa setiap orang itu kan memiliki jalan hidupnya masing-masing, yang memiliki cara, yang memiliki proses perjuangannya dengan porsinya masing-masing. Nah, justru itu ketika kita sudah mengetahui, dan itu tidak boleh kita lakukan kepada generasi-generasi selanjutnya. Itu yang perlu kita lakukan. Nah, kembali kepada kesehatan mental kita. Zaman dahulu di tahun 2010, tahun 2000-an lah, itu masyarakat mungkin membandingkannya itu hanya seputaran rumah, tetangga, teman-teman di kampung, seperti itu. Mungkin misalkan tetangga kita beli ini, beli kulkas, beli motor, itu sudah menjadi sebuah rahasia umum lah. Pasti ada omongan-omongan yang sifatnya seperti menyindir. Memang ya benar kata Iksan Skutar itu, hidup di zaman ini itu sangat kompleks, sangat susah gitu. Menjadi manusia, yang manusia itu sangat sulit sekali. Kalau kita susah, kita ditertawakan. Ketika kita sedikit senang, kita dianggap ya entah itu menipu, mungkin dianggap banyak sekali hal-hal yang sangat lucu di tengah-tengah masyarakat kita, dan itu harus kita hindari. Kita tidak boleh memperlakukan generasi yang akan datang seperti itu, karena itu bisa mengganggu kesehatan mental seseorang. Ada satu fenomena juga, saya kebetulan juga suka nonton UFC ya. Salah satu, kalau tidak salah, Pimblet. Salah satu atlet UFC ini, ketika dia menang di atas oktagon, dia bilang kepada audiens yang hadir pada malam itu, dia bilang kepada siapapun
ketika memiliki masalah yang berat, ceritalah, gitu. Karena dia lebih senang seseorang itu menangis, berteriak di dalam pelukannya daripada harus mati bunuh diri. Karena dia mengalami satu fenomena, satu kejadian, sahabatnya itu bunuh diri karena mungkin merasa masalah hidupnya begitu berat, akhirnya mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Itu saya pikir juga menjadi sebuah cerminan, gambaran kepada kita yang hidup di zaman yang sangat luar biasa kompleks ini ya, media sosial, kemudian fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang kita alami, itu pada akhirnya juga akan membentuk kita, membentuk karakter kita, cara berpikir kita, jiwa kita, dan bagaimana cara kita bersikap kepada orang lain, seperti itu. Makanya pada 5 tahun terakhir ini banyak sekali para selebritis, juga para influencer menggaungkan tentang bagaimana pentingnya kesehatan mental ini gitu. Karena memang sangat down ya, apalagi di kehidupan media sosial ya. Ketika kita mengupload atau memposting sebuah, entah itu foto, video atau apapun, terjadi yang namanya pro kontra. Ada yang baik, ada yang buruk, ada yang berkata kasar, ada yang segala macam. Nah itu jika kita terlalu memikirkan itu, pada akhirnya kita akan menjadi depresi. Itu bentuk daripada konsekuensi daripada kita bermedia sosial ya. Karena memang di media sosial walaupun sekarang ada undang-undang ITE tentang rambu-rambu yang tidak boleh kita lakukan, seperti pencemaran nama baik atau bullying, seperti itu. Terus juga hari ini banyak sekali dari kita yang kalau bahasa anak-anak ya, gaul sekarang tuh insecure ya, atau khawatir atau merasa minder, seperti itu, karena takut dianggap dianggap tidak sempurna, takut dianggap terbelakang, takut dianggap tidak gaul. Akhirnya itu juga menurut saya perlu defend ya, perlu satu tata kejiwaan atau batin kita agar kita tidak mudah untuk terdistract oleh hal-hal seperti itu. Nah, saya juga sempat berpikir pada umur 22 lah, antara 20, 21, 22, ketika dikritik, ketika dihina, tentu sebagai manusia biasa terkadang kita juga merasa yang namanya sakit hati, terluka. Itu menjadi manusia, tapi menjadi sifat naluri alamiah kita manusia. Tapi kita juga diberi pilihan untuk tidak marah dan tidak tersinggung. Dengan apa caranya? Artinya kan kita tidak bisa ya mengkontrol bagaimana orang berbicara, berkomentar. Yang perlu kita lakukan adalah yang pertama, kita harus mendefend atau memberikan imun kepada jiwa kita bahwa sadari dulu. Sadari bahwa kita manusia biasa yang tidak sempurna, yang sewaktu-waktu bisa salah, yang sewaktu-waktu kita bisa terpleset, kita bisa salah ucap, dan mungkin ada orang-orang yang tersinggung di luar sana. Itu bagian yang harus kita sadari, seperti itu. Yang penting kita tidak berniat untuk menyinggung orang, kita tidak berniat untuk melukai hati orang. Dengan niat ya kita ingin sharing, ingin berbagi, ingin juga berkreasi, berkarya. Itu dulu intinya. Terlepas nanti bagaimana reaksi dan juga tanggapan orang-orang di luar sana, itu soal lain ya. Yang penting kita tidak berniat dulu. Dan juga kita harus juga tahu bahwa sekarang ini kita harus berhati-hati, terutama untuk berkomentar, untuk memberikan respon ya. Jangan sampai kita
menghina, jangan sampai kita membuat pencemaran ya, baik itu kepada personal, perorangan, ataupun juga kepada golongan, ras, suku dan agama. Jadi sadari dulu gitu, bahwa kita ini ingin berbuat baik dengan niat baik, dan kalau bisa kita sama-sama belajar melakukannya dengan cara-cara yang baik, dengan bahasa yang baik. Kembali lagi kepada konteks kesehatan mental ya teman-teman sekalian. Itu tadi mungkin sudah mendengar di percakapan saya sebelumnya tentang kebutuhan ekonomi, yaitu primer, sekunder, tersier, dan hari ini bertambah yaitu kesehatan mental. Itu penting sekali menurut saya. Kenapa ya? Zaman ini di tengah pesatnya perkembangan zaman, informasi, teknologi ya, kita harus pandai-pandai menghibur diri. Kita harus pandai-pandai untuk menata batin kita agar kita tetap waras, agar kita tetap memiliki asa untuk terus berjuang, untuk terus berusaha, agar kita tidak berkecil hati, apalagi sampai depresi dan bunuh diri. Itu yang saya ingin berbagi kepada teman-teman, agar kita menjadi manusia yang juga memanusiakan manusia, menjadi manusia yang kita sadari bahwa kita adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Untuk itu penting juga untuk setiap kita saling support, saling menguatkan, baik secara moral, kalau perlu material ketika kita mampu. Itu sangat penting sekali. Justru itu kita perlu defend, pertahanan diri untuk menata batin kita. Maka dari itu posisi spiritual dalam hal ini mungkin teman-teman juga ya suka baca-baca buku. Sekarang ada buku stoikisme, ada filosofi teras, ada beberapa buku-buku yang bahkan ada satu buku yang lucu sekali, kalau tidak salah ya, seni hidup bodoh amat apa gimana ya, itu lucu juga itu. Intinya para penulis-penulis ini, para influencer sedang menggaungkan pentingnya kita untuk berdamai dengan hidup kita, berdamai dengan kekurangan dan kelebihan kita, agar kita juga mencintai hidup kita dan kita tidak perlu membandingkan hidup orang lain dengan hidup kita, karena setiap kita memiliki jalan hidup yang unik, yang berbeda-beda. Kita harus menyadari itu. Baik teman-teman sekalian, sebelum saya closing, satu hal yang harus kita sadari bahwa di tengah meningkatnya kebutuhan, keinginan, kemudian begitu pesatnya perkembangan teknologi dan informasi, terkadang kita keliru atau tidak tepat menjadikan tontonan sebagai tuntunan gitu. Contoh misalkan kita menonton sebuah konten atau drama yang menggambarkan seorang tokoh atau influencer, dan kita betul-betul ingin seperti dia, artinya maksudnya tanpa melalui prosesnya gitu, dan mungkin bahkan kita tidak tahu apa yang dipakainya, apa yang menjadi gaya hidupnya, itu mungkin sponsorship atau istilah zaman sekarang endorsement, mungkin kita tidak tahu. Jadi kita harus pandai-pandai memilah mana yang bersifat tontonan, mana yang bersifat tuntunan. Kita ngefans sama satu tokoh, ya itu wajar-wajar saja gitu. Tapi ketika kita hanya ingin menjadi dia tanpa mengikuti prosesnya, atau tanpa kita berjuang, ingin instan lah intinya, itu bisa menjadi sebuah tekanan juga bagi kita seperti itu. Intinya di zaman yang sangat luar biasa ini, mari sama-sama kita jaga kesehatan mental kita, menjaga spiritual kita, batin kita, dengan cara yang pertama ya tadi, menyadari bahwa kita manusia, kita
tidak sempurna, kita memiliki potensi untuk salah. Dan pandangan saya, agama menjadi sebuah solusi untuk kita bertahan, untuk kita menenangkan jiwa raga kita dengan tentunya dengan beribadah, dengan mendekatkan diri kita kepada Tuhan, kepada Allah yang Maha Esa, dan juga bagaimana kita bisa berdialog dengan teman kita, dengan sahabat kita, atau dengan siapapun yang bisa diajak sharing ketika kita memiliki banyak masalah hidup. Kalau bisa jangan dipendam sendiri, yang pada akhirnya bisa menjadikan kita, pertama ya, kita menjadi terpuruk, kita merasa dikucilkan, akhirnya berujung depresi, jangan sampai ya, mudah-mudahan sampai bunuh diri seperti itu. Pandai-pandailah untuk menghibur diri, pandai-pandailah untuk bertahan, dan yang penting mensyukuri apa yang ada, apa yang sedang kita miliki hari ini. Apapun itu, syukuri, nikmati. Ketika kita mungkin hari ini sedang berada dalam posisi di bawah, terpuruk, jadikan itu sebagai sebuah tempaan untuk kita lebih semangat lagi untuk berjuang, lebih semangat lagi untuk berusaha. Ya, semoga setiap keinginan kita, impian kita, suatu hari, esok atau lusa atau entah kapan, semoga tercapai dan kita berada pada titik terbaik di hidup kita. Demikian teman-teman sekalian, semoga teman-teman sehat selalu dan juga sukses di dalam karirnya masing-masing. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Kembali lagi nanti berjumpa dengan saya di konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.